Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental SIP kuartal ketiga tahun 2020. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari SIP ini. Yang pertama adalah kegiatan usaha. Untuk perusahaan SIP ini bergerak di bidang usaha jasa pelayaran. Jadi untuk sumber income-nya dari jasa pelayaran dan mereka memiliki 16 kapal atau armada. Yang kedua ada sumber income-nya adalah dari penyewaan kapal. Terus untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum, saat saya melakukan analisa ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan SIP ini. Terus kepemilikan sahamnya dimiliki oleh PT Golden sebesar 44,85%, PT Maxima sebesar 36,77%, dan sisanya dimiliki oleh masyarakat sebesar 18,38%. Terus kita masuk ke dari segi revenue-nya, teman-teman bisa lihat dari 2014 sampai dengan 2019 ini cukup beragam ya, dan memang dari 2016 sampai 2019 cukup konsisten mengalami kenaikan dari segi revenue-nya. Dan di 2020 kuartal 3 ini kalau kita bandingkan dengan kuartal sebelumnya memang hanya mengalami kenaikan hanya 100 ya teman-teman, atau 0,0%. Terus kita bisa asumsikan juga kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 3, maka sampai akhir tahun mengalami penurunan 40%. Tetapi ini masih asumsi ya teman-teman untuk 2020 kuartal keempatnya. Kita harus menunggu sampai laporan keuangannya keluar. Terus dari segi net profitnya juga cukup beragam, dan dari 2015 sampai 2019 cukup konsisten mengalami kenaikan. Dan 2020 kuartal ketiga ini mengalami kenaikan 34,2% dibandingkan dengan 2019 kuartal 3. Dan seperti tadi, jika kita asumsikan kinerja kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 3, maka sampai akhir tahun mengalami penurunan sebesar 16,9% untuk net profitnya. Tetapi kita lagi harus tunggu sampai laporan keuangannya keluar. Terus dari segi aset dari 2014 sampai 2020 cukup konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 9,1%. Terus dari segi hutangnya cukup beragam ya teman-teman, dan 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 1,8%. Terus dari segi modalnya dari 2014 sampai 2020 cukup konsisten mengalami kenaikan, dan mengalami kenaikan sebesar 18,8% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Oke teman-teman, ini adalah summary laporan keuangannya dari tahun 2014 sampai 2020 terkait SIP ini. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit marginnya. Untuk net profit margin untuk SIP ini di sekitar 20,65%, which is ini sangat bagus ya dibandingkan dengan 3 tahun terakhir. Tetapi memang 3 tahun terakhir ini kan masih di bawah 20% untuk dari segi NPM. Dan kalau kita lihat dari histori lebih lamanya lagi, dari 2014 sampai 2016, memang NPM-nya lebih tinggi ya teman-teman, di atas 28%. Dan kalau kita lihat lagi dari segi EPS-nya di 60, maka kita bisa mendapatkan pernya di 10,22. Kalau kita bandingkan dengan rata-rata pernya, memang untuk 2020 ini masih bisa dikatakan di middle ya teman-teman. Tetapi kalau kita lihat dari 2016 sampai 2018 memang rata-rata pernya di sekitar 16% ke atas, 16 kali ke atas ya teman-teman. Terus dari segi book value-nya di 704, dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang di 610, maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 0,87 kali, which is ini bisa dikatakan murah ya untuk dari saham SIP ini. Dan kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya juga memang masih dikatakan murah, masih di bawah 1 untuk PBV-nya. Tetapi kalau kita lihat dari 2018 ke bawah, memang semua rata-rata untuk PBV-nya di atas 1,5 ke atas ya teman-teman. Terus dari segi DER-nya di 0,88 kali, which is ini juga sangat bagus, yang dimana DER-nya masih di bawah 1. Tetapi kalau kita lihat dari 4 tahun terakhir, memang untuk DER-nya semua di atas 1 ya teman-teman. Terus dari segi ROE-nya di 8,48%. Kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, memang rata-rata ROE-nya pun semua udah di atas 10%. Which is di 2020 ini mengalami penurunan. Tetapi teman-teman, penurunan ini karena disebabkan oleh, kalau saya lihat, equity-nya mengalami kenaikan yang cukup lumayan ya teman-teman. Mengalami kenaikan sekitar 300.000.
Terus dari segi ROA-nya di 4,48%. Oke teman-teman, saat video ini dibuat untuk harga saham SIP ini di 610, dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsiknya di sekitar 850. Jadi masih memiliki margin of safety sebesar 39%. Oke teman-teman, ini adalah kesimpulan dari SIP punya. Yang pertama adalah produk dan jasa. Saya berikan status oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan status oke karena tidak adanya kasus hukum. Yang kedua adalah memiliki pemegang saham mayoritas. Terus dari segi revenue dan net profit saya berikan status oke karena mengalami kenaikan. Terus untuk dari segi aset saya berikan status oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan status oke karena DER-nya masih di bawah 1. Untuk book value saya berikan status oke karena harga jual sekarang masih di bawah harga book value-nya. Untuk secara sektor, sebenarnya di sektor ini tidak ada hal yang perlu kita concern. Jadi jika liability-nya oke, saya berikan status oke pada sektornya. Terus untuk ROE saya berikan status oke walaupun tidak mencapai 9%, tetapi sudah sangat mendekati. Saya berikan status oke karena saya melihat dari segi equity-nya juga mengalami kenaikan cukup lumayan. Jadi itu hal yang menyebabkan ketika dibagi dengan ROE dibagi dengan net profit-nya tidak mendapat 9% ya teman-teman. Tetapi kalau saya lihat secara rata-rata ROE-nya masih dikatakan cukup bagus. Jadi itu saya berikan status oke. Untuk margin of safety saya berikan status oke karena positif. Untuk dividen saya berikan status oke karena selama 2 tahun terakhir ini untuk SIP ini sudah mulai Royal membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 11/11, which is perfect score ya teman-teman. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham SIP ini? Sementara saya akan lihat dulu sih teman-teman. Kenapa saya lihat? Karena kemarin saya baru melakukan pembelian bull, ya, which is ini juga mungkin kompetitornya ya teman-teman, yaitu bergerak di segmen yang sama. Tetapi setelah saya membuat analisa SIP ini, saya merasa memang SIP lebih bagus dibandingkan dengan bulls ya teman-teman. Tetapi karena kondisi bull saya masih minus sedikit sih teman-teman, jadi saya mungkin akan take profit ketika memang sudah positif. Dan mungkin saya akan beralih ke saham SIP ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silakan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.